Siapa nih? Lu, ada apa Jang? Oh, mau beli PC. Ya udah, beli aja. Banyak kok di toko. Oh, takut kena tipu ya. Udahlah, rakit aja, rakit. Lah, ribet dari mana? Gampang gitu. Ya udahlah, ntar abis ini gue bikinin deh videonya. Ntar lu tonton ya. Ya udah, santai. Yuk, udah gue bikin video dulu. Aduh, ribet banget. Nah, sebelum kita jauh-jauh mikirin buat cara ngerakit ya, sebetulnya yang paling penting itu kita harus tahu dulu komponen yang ada di komputer itu. Ya minimal komponen intinya lah. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor ini otak lah istilahnya. Inti utama itu dari ya, jantungnya PC lah. Nah, yang ini adalah motherboard. Istilahnya rumah bagi part PC kalian nempatinya di sana gitu. Pastinya tergantung sama prosesor yang akan kalian pilih nanti, dan juga nanti konsekuensinya bakal ke RAM apa yang dibutuhin. Nah, ini RAM ini fungsinya juga buat misalkan program kalian lagi dibuka, memorinya tuh masuknya ke RAM. Jangan lupa ya, CPU cooler juga. Pastinya prosesor tuh ya harus didinginin lah, kalau nggak meledak nanti. Nah, ini dia storage atau penyimpanan. Di sini gue pakai SSD yang kotak ya. Ya disebutnya SATA SSD, PSU atau power supply. Nah, ini tugasnya sangat krusial nih sebenarnya, karena yang menyuplai listrik di semua komponen PC kalian itu ya ini. Nah, ini sebenarnya GPU ya, opsional. Tapi kalau buat prosesornya nggak ada internal GPU, jadi kalau buat nampil ke layar itu ya harus pakai ini. Dan juga buat gaming pastinya lebih powerful. Kita mulai ya ngerakitnya. Yang pertama kita siapin dulu tatakan ya buat motherboardnya disimpannya gitu. Lalu kita buka penguncinya ya. Perhatikan di pojokan gitu ada kayak tanda gitu. Nah, itu tuh tandanya samain sama yang ada di prosesor nih, yang ini. Habis itu tinggal dimasukin aja pelan-pelan aja, kayak sampai pas gitu, nggak, jangan ditekan, karena itu nanti pasti langsung masuk kalau udah cocok semua pinnya. Jangan ditekan, hati-hati, karena kalau ditekan takutnya nanti si pinnya itu bengkok. Setelah itu jangan lupa dipakein dulu thermapaste. Nah, bagi yang coolernya masih baru, itu kemungkinan biasanya ada di coolernya. Namun kalau yang nggak ada, tinggal dipakein aja di prosesornya. Untuk polanya sendiri banyak kok. Nah, untuk pemasangan CPU cooler itu sebenarnya beda-beda ya. Tapi untuk konsepnya sendiri secara harfiahnya mirip-mirip. Cek aja di box cooler kalian instruksinya, karena emang beda-beda ya tiap cooler itu. Nah, untuk di sini gue masih pakai cooler bawaan AMD ya. Dan untuk cara masangnya itu kita kalau bisa sambil ditekan itu si bautnya tuh jangan dikencengin di satu titik aja, tapi dikencengin pelan-pelan. Dan patternnya itu dari pojok ke pojok gitu, pojok kiri, pojok kanan, terus pindah ke pojok kiri, ke pojok kanan bawah, ke pojok kiri atas gitu, sampai semuanya merata kencengnya gitu. Jadi jangan dikencengin satu poin aja, nantinya nggak bakal merata si penyebaran panasnya, dan bikin gampang overheat ke prosesornya.
Untuk pemasangan RAM sendiri gampang ya. Kita tinggal lihat notch atau bagian si tengah-tengah itu ada bagian yang kosong itu di tengah. Kita samain aja dulu, dibandingin. Kita buka pengunci yang ada di atas sama bawah itu, dipasin, dimasukin, terus ditekan ke bawah ya, ujung-ujungnya dua-duanya bareng gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai ke pinggir-pinggir nekennya, karena nanti ada bakal kejadian kayak gini. Nah, ini gue ada tips nih buat kalian ya, untuk mastiin bahwa si komputer itu nggak ternyata ada yang rusak gitu kan di komponen yang paling krusialnya. Ya itu namanya test boot ya, atau booting, ngetes untuk booting enggaknya gitu si komponennya itu bekerja atau enggaknya. Jadi nah setelah ini tuh jangan dulu dimasukin ke casing, tapi colokin langsung ke PSU yang butuh-butuhnya aja, kayak 24 pin sama pin CPU. Lalu kalau misalkan prosesornya nggak ada internal GPU, juga pasangin GPU-nya di luar kayak gini, dan dites dulu apakah hidup atau enggak gitu. Kalau udah hidup berarti udah aman tuh. Jadi nanti pas udah dirakit seenggaknya tahulah si komponen kita itu enggak si komponen kita itu berfungsi dengan baik gitu. Dan untuk cara ngehidupinnya, kalian cukup pakai obeng, di short atau disentuh di dua pin yang ada di power button itu yang ditandain. Nah kalau udah nyala gitu, misalkan masuk BIOS, nah berarti itu udah seenggaknya udah aman lah gitu, walaupun belum tentu ya itu nanti kalau udah masuk Windows apakah masih aman atau enggak, tapi seenggaknya udah aman gitu untuk saat itu gitu. Nah ketika udah selesai ya tes booting atau segala macamnya, kita masukin nih si motherboard ini yang isinya udah ada prosesor, RAM, CPU cooler, storage NVMe kalau ada, masukin ke casing. Nah kalau yang masih ada I/O shield atau yang besi kayak gini nih, itu dimasukin dulu ya ke casing. Kebetulan punya gua ini hilang, jadi nggak dipakein I/O shield, jadi ya gitulah, namanya juga beli bekas bro. Nah sebelum dimasukin itu kita cek dulu ya, turn off atau baut yang kayak gini nih, ini udah cocok nggak sama yang di motherboard kita. Kalau belum cocok, kita cocokkan dulu. Nah setelah ini sebenarnya bebas ya, kalau mau masukin PSU dulu boleh, tapi kalau gua sendiri pribadi gua lebih milih buat masukin kabel-kabel per casingan, karena kecil-kecil ya, dan lebih gampang kalau belum ada kabel PSU. Nah setelah perkabelan casing selesai, baru nih kita masukin PSU nya. Gini aja sih masukin PSU tuh, yang penting itu bagian fan-nya itu, fan masuknya itu jangan keblok ya. Abaikan kalau misalkan labelnya kebalik kayak gini, yang penting sebenarnya buat ventilasinya itu.
Kita telepon dulu lah si Jajang ini. Mana? Cet. Halo Jang. Gimana? Udah ditonton kan? Ya, gampang kan? Nggak ribet kok. Bis ini kan lu udah nonton nih. Lu like dulu dan jangan lupa subscribe juga lah, bunyiin juga loncengnya. Ntar kalau ada apa-apa tanya gua aja atau enggak tanya aja di komen biar rame ya.